Shalom saudaraku seiman dimanapun Anda berada. Senang rasanya hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pemberitaan firman untuk hari Minggu ini. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman kita hari ini diambil dari kitab 2 Tawarikh 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Firman ini menceritakan kepada kita bagaimana Raja Yoas, seorang raja yang takut akan Tuhan, seorang raja yang penilaiannya benar di mata Tuhan. Dia adalah seorang raja yang memperdulikan tentang rumah ibadah, seorang raja yang memperdulikan keberadaan tentang rumah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa baca sendiri firman Tuhan kita hari ini di rumah masing-masing. Saya mau langsung kepada perenungan kita hari ini. Di masa-masa pandemi saat ini, siapa sih di antara kita orang-orang percaya yang tidak rindu beribadah di gereja? Siapa sih kita orang-orang Kristen yang tidak punya rasa rindu sedikit pun untuk beribadah di gereja? Saya percaya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita sudah sangat merindukan suasana beribadah di gereja, suasana bersekutu di gereja. Tapi kita percaya saudaraku, pandemi yang terjadi pada saat ini, pandemi yang Tuhan izinkan terjadi di negara saat ini, pasti Tuhan punya rencana baik, pasti ada nilai-nilai positif bagi setiap kita orang-orang percaya yang dikasih oleh Tuhan. Amin saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa jemaat Tuhan, saya mau bercerita sedikit yang saking rindunya untuk beribadah di gereja, saking rindunya untuk menginjakkan kakinya di gereja Tuhan, mereka sengaja datang ke gereja, mereka sengaja berkunjung ke gereja, datang berkunjung, duduk di kursi gereja, hanya supaya sekedar rasa rindunya terobati ke gereja. Bahkan ada beberapa orang yang karena rindunya untuk beribadah, karena rindunya untuk merasakan suasana gereja, mereka datang ke gereja, lalu bersama-sama mereka membersihkan gereja Tuhan. Yang mungkin selama ini sudah tidak mereka lihat, yang mungkin selama ini sudah sangat lama mereka tidak kunjungi. Mereka membersihkan halaman gereja, mengelap kursi, meja, jendela yang mungkin sudah mulai berabu keadaannya. Bahkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang saudara sepupu saya, kakak sepupu saya, yang karena rindunya dia untuk datang ke gereja Tuhan pada hari Minggu, setelah selesai mereka beribadah di rumahnya, mereka yang mengajak seluruh anggota keluarga menaiki mobil, lalu mereka menuju ke gereja, di tempat gereja di mana mereka biasa beribadah. Dan sesampainya mereka di gerbang gereja, mereka menghentikan mobilnya dan memandang gereja Tuhan. Dia tanya kepada anaknya yang masih kecil, "Adik rindu beribadah di gereja?" Lalu anaknya katakan, "Iya mama, saya rindu beribadah ke gereja." Lalu setelah begitu mereka putar lagi mobilnya dan pulang ke rumah. Sebegitu rindunya mereka, sebegitu rindunya kita orang-orang percaya yang dikasih oleh Tuhan untuk bisa kembali merasakan suasana bersekutu di gereja Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berbagai macam tindakan kita lakukan, berbagai macam cara kita lakukan hanya untuk mengobati rasa rindu kita beribadah di gereja, beribadah di rumah Tuhan. Nah firman kita hari ini mengingatkan betapa pentingnya kepedulian terhadap perawatan inventaris gereja. Betapa sedihnya saya ketika melihat ternyata masih begitu banyak gereja yang kurang diperdulikan perawatannya. Masih begitu banyak gereja yang tidak begitu peduli terhadap perawatan benda-benda bahkan yang terkecil sekalipun.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kipas angin, AC, bunga meja, kadang kursi yang dibiarkan ada sarang laba-laba, kita tidak begitu peduli keberadaannya. Bahkan tempat persembahan, keyboard yang kita pakai untuk ibadah, sound system yang dibiarkan berdebu begitu saja. Bahkan saudaraku, alat-alat perjamuan kudus, baju jabatan hamba Tuhan yang dibiarkan tergantung sembarangan. Masih begitu banyak gereja Tuhan yang kurang memperdulikan perawatan setiap alat-alat ibadah kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, singkatnya saya mau katakan begini. Rumah Tuhan, gereja, adalah bangunan yang dikhususkan dan dikuduskan, termasuk setiap hal yang ada di dalamnya juga dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, renungan kita hari ini mau mengajak setiap kita untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap perawatan rumah ibadah. Gerejamu boleh punya koster, gerejamu boleh punya petugas kebersihan, tapi saya mau katakan, setiap orang yang beriman pasti akan merasa berhutang untuk menunjukkan imannya yang hidup melalui kepeduliannya terhadap rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.